Halo lagi, ini konten YouTube pertama aku di tahun 2021. Setelah kemarin itu aku cuma seneng rebahan, nggak produktif, bahkan cuma hobi menghayal kira-kira tahun ini aku bisa traveling kemana lagi ya. Habis tahun kemarin nggak ada konten video traveling sama sekali, alias pandemi ini kapan selesai ya? Singkat cerita, salah satu sahabat SMA aku ini mau nikah dan Hamin 33 tiba-tiba dia ngechat. Kayaknya gue butuh bantuan lo deh buat itu, hehehe. Pas aku buka linknya, awalnya tuh aku mikir, ini apaan ya? Baru tahu yang namanya OBS, iOS Utility, bahkan aku belum pernah pakai sama sekali. Padahal udah punya DSLR 5,5 tahun, tapi nggak pernah kepikiran sama sekali dipakai buat live streaming. Dan karena sahabatku sendiri yang minta tolong, akhirnya aku iyain aja dulu. Padahal masih buta banget soal live streaming. Tapi nggak apa-apa, aku jadi merasa tertantang buat nyobain ini. Seminggu kemudian sahabatku ini ngabarin kalau dia berhasil nyobain live streaming pakai kamera. Akhirnya H-21 acara nikah kita ketemu dan kita putuskan untuk latihan live streaming pertama kali. Modal latihannya juga cuma satu DSLR sama laptop doang. Latihan kita mah yang penting bisa live pakai DSLR aja. Kalau berhasil, ya udah, pakai itu aja buat live streamingnya. Yang penting akad nikahnya nanti bisa ditonton oleh banyak orang walaupun secara virtual. Beberapa hari setelah latihan pertama, partnerku buat live streaming di hari H nanti, dia tuh nyuruh aku buat ngecek contoh-contoh live streaming akad nikah yang ada di YouTube. Karena ngebayangin kalau cuma pakai satu kamera doang kok gak puas gitu ya. Apalagi kameraku ini cepet banget habis baterainya. Kan gak lucu, lagi ijab tiba-tiba zong kameranya mati sendiri karena kehabisan baterai. Jangan sampai deh. Dan akhirnya ketemulah beberapa contoh live streaming akad nikah dari beberapa contoh vendor. Mulai dari yang simple sampai yang udah pro. Pas lihat yang pro, auto minder cuy. Ngebayangin kalau kita cuma pakai satu kamera buat live, polosan, dan dibandingin sama vendor yang udah pro. Ya malumin aja lah ya, kita baru first timer nyobain live streaming YouTube, tapi harus dibandingin sama vendor yang pro, ya pasti jauh banget. Akhirnya aku mencoba cari cara buat ada backup kameraku ini supaya nanti kalau tiba-tiba di hari H mati, aku punya cadangan kamera buat nge-shoot live streamingnya. Pas aku coba-coba dan aku cari-cari tutorial di YouTube, gimana sih caranya konekin handphone ke laptop supaya bisa dipakai sebagai webcam atau dipakai buat live streaming. Ternyata gampang banget dan lumayan lah tenang ada backup buat kamera di hari H. Tapi sebenarnya ada salah satu vendor yang pakai dua layar dalam satu frame, yaitu dari kamera dan ada kamera lain. Terus aku kepikiran aja gitu, kayaknya bagus deh kalau dipakai buat hari H nanti. Dan karena sahabatku ini nanti nikahnya nggak disanding, otomatis ada proses di mana setelah ijab selesai, calon pengantin wanitanya OTW masuk di saat calon pengantin prianya masih standby di dekat meja akad. Jadi kan pas tuh bisa disandingin antara CPP sama CPW-nya. CPW-nya jalan, CPP-nya nungguin, jadi bisa sama-sama di-shoot dalam satu frame, tapi dengan menggunakan dua kamera yang berbeda. Ya walaupun pas hari H ternyata agak fail sih di bagian ini, karena kamera moving yang aku pakai ini adalah kamera handphone, jadi ya gambarnya emang terbatas banget. Sebenarnya bisa sih di bagian ini aku zoom supaya kelihatan muka cantik calon pengantin wanitanya, tapi aku nggak yakin kalau di zoom nanti takutnya malah pecah. Jadi ya udahlah, apa adanya aja. Terus di bagian ini juga posisinya kebalik. Harusnya si CPP-nya ada di sebelah kanan dan CPW-nya sebelah kiri. Karena dalam frame ini kelihatan banget kayak CPP-nya ngeliatin siapa, padahal CPW-nya lagi jalan. Nah, aku juga dapat ide pakai frame ini dari beberapa contoh vendor. Terus aku bingung kan, gimana sih caranya nambahin frame ini di live streamingnya atau di OBS-nya. Pas aku cari-cari konten tutorial OBS di YouTube, akhirnya ketemulah satu konten video yang benar-benar ngejelasin semua fitur-fitur yang ada di OBS. Salah satunya itu ya nambahin background ini. Pas aku habis lihat tutorialnya, aku langsung coba pakai background asal-asalan dan ternyata berhasil. Akhirnya aku langsung tanya sama partnerku buat nge-live nanti, dia mau nggak ya desain frame-nya? Dan ternyata mau. Setelah partnerku ini nyoba desain, terus kita laporin ke calon pengantinnya, ternyata mereka suka. Emang paling bener sih partner sama dia, nggak nyesel.
Kamera utama oke, kamera handphone oke, software OBS-nya oke, frame juga oke. Kira-kira apa lagi ya yang kurang? Internet. Koneksi internet ini jadi salah satu hal yang paling penting buat bikin live streaming. Ya kan namanya juga live streaming, kan pasti butuh koneksi internet yang oke. Setelah aku searching, ternyata bitrate minimal untuk dipakai live streaming dengan kualitas video 720 pixel standar 30 fps yaitu sekitar 2500 KB per second atau 2,5 Mbps. Kalau ternyata speed test koneksi internet di bawah itu ya paling cuma bisa dapat kualitas video yang bagus kalau ditonton di handphone sih. Kalau misalnya nanti tiba-tiba penontonnya ada yang nonton di laptop atau PC dan di full screen, bye, pecah. Dan aku lihat lagi kalau kita mau bikin yang HD yang resolusi 1080 pixel dengan 30 fps, bitrate minimalnya yaitu 3,5 Mbps. Sebenarnya bisa aja sih kalau aku mau pakai yang HD ini, cuma kayak sadar diri aja sih. Karena kamera utama yang bakal aku pakai itu cuma DSLR Canon 700D dengan lensa kit bawaan dari waktu aku beli, ditambah kamera handphone Android keluaran tahun 2017 yang kameranya ini masih sangat amat standar dibanding kamera-kamera handphone zaman now. Jadi ya ambil aman aja lah. Akhirnya kita cuma pakai kualitas video yang 720 pixel dengan 30 fps yang paling standar. Atau pas kita coba juga ternyata nggak jelek-jelek amat. Ya lumayan lah dipakai buat nonton di laptop. Kalau di full screen juga masih oke. Dan hasil akhir live streaming kita di hari H adalah kayak gini. Saya terima nikah dan kawinnya anak Kanyaka binti Indra Pandoko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? B aja ya? Iya, masih banyak emang kurangnya. Terutama di opening, kita sempat kewalahan karena wifi-nya nggak nyampe buat keluar hall. Dan sambutan antara keluarga CPP dan keluarga CPW ini dilakukan di luar hall, di mana wifi ke handphone aku juga nggak nyampe. Akhirnya jadi kesendat-sendat. Ya, apa adanya aja. Tapi setelah pengantinnya masuk ke dalam hall, ya lumayan lancar lah ya. Paling nge-lag-nya sedikit-dikit aja karena emang koneksi internetnya nggak stabil. Jadi di beberapa part mungkin ada yang tiba-tiba berhenti. Makanya aku bilang tadi, koneksi internet itu hal yang paling penting. Dan yang terpenting adalah pas ijab. Alhamdulillahnya suara si CPP ini lantang. Jadi di soundnya kedengeran jelas. Dan alhamdulillahnya koneksi internet di bagian ini lancar jaya. Oke, kayaknya itu aja sih yang mau aku ceritain soal pengalaman aku dan partnerku nge-live streaming pertama kali. Mungkin siapa tahu di antara kalian ada yang mau nyoba juga buat live streaming event-event tertentu. Kalian harus persiapin matang banget ya, karena acara live ini nggak bisa diedit, bener-bener live. Makanya disitulah tantangan utama kalau kita ngedokumentasiin acara penting. Makasih udah nonton.